Ternyata buat setiap orang dari sisi finansial definisi kaya itu akan berbeda-beda. Karena kaya dalam definisi finansial itu adalah kekayaan bersih atau net worth. Ada angkanya. Aku gak mendefinisikan lagi pengen cepat kaya karena aku tahu waktu umur 20 beda, umur 30 beda, umur 40 beda. Dan gak semua orang harus mengikuti fase yang sama kan. Tapi ternyata yang dibutuhkan sama manusia bukan kelihatan lebih hebat daripada orang lain. Ternyata yang dibutuhkan aku tenang dengan apa yang aku punya saat ini. Kembali lagi di podcast Pulih dan Selaras bareng saya Aji Santoso Putro. Dan episode kali ini teman ngobrol saya adalah Likwina Hananto, Teh Wina. Hai Mas Aji. Sekarang makanya kita harus ada ya. imbuhan-imbuhan ya. Gara-gara komen netizen ya. Boleh ganti bang aja gak? Enggak. Ngomong ini aja cuy gitu. Lu tangga gitu. Nanti dibilang terlalu akrab, salah lagi. Atur ya Teh. Alhamdulillah. Ini udah 2 kali loh ya. Iya termasuk termasuk tamu yang diundang di Pulih dan Selaras dan 2 kali ya. Rekor ini? Oh enggak rekor Gak usah lebay. Ditebelin rekor ya. Biasa aja. Dan langsung aja nih ya, langsung ngomongin tentang kalau Teh Wina itu uang kan gitu ya, kan identik kan gitu. Teh Wina itu uang itu Teh Wina. Dan ngomongin uang, pertanyaan yang sering kali muncul adalah gimana cara cepat kaya Teh Wina? Ini pas di bab pertama dari buku terbaru aku. Langsung promo ya. Tapi memang gak apa-apa sih. Tapi memang ini pertanyaan yang paling sering aku terima dan ada 2 jawaban. Yang satu adalah jawaban lucunya ya. Jawaban lucu dulu. Jawaban lucu adalah kenapa sih harus cepat kaya? Gak ada tahu cara untuk cepat kaya. Cara untuk cepat kaya itu cuma ada 3. Korupsi, money laundering, sama dapat warisan. 3-tiganya takut. 3, iya kan? Iya. Yang pertama dan kedua neraka, yang kedua harus sering meninggal dulu takut. Iya kan? Iya. Kalau sama satu lagi menikah sama orang kaya juga bisa kan? Bisa cepat kaya juga ya. Aku gak kepikir kesana loh. Jadi tambahan. Dipelihara sama orang lain juga bisa. Nggak, kita maksudnya nggak gitu. Tapi jawabannya itu lebih komedi. Itu jawaban komedi. Jadi kadang-kadang aku suka bocor plot twist gitu di kepalanya. Karena ada 2 sisi. Teh Wina itu tadi kan ya tentang keuangan. Lebih sebutnya apa? Konsultan keuangan atau financial bukan? Financial trainer ya. Edukasi ya, lebih edukator ya. Tapi di sisi lain Teh Wina ini juga komedian. Artis kurang terkenal. Skuter selebriti kurang terkenal. Orang lihat aku pernah lihat di mana? Enggak Bu, pasti nggak tahu nama aku juga, tenang aja. Ya jadi dokter. Ya kan jadi dokter kalau di film-film itu identik dokter. Yang tampil dengan APD medis lengkap. Jadi nggak kelihatan. Cuman matanya doang yang kelihatan. Gimana taunya Teh Wina ya? Tapi anyway, kembali tadi. Jawaban yang komedi bijaksananya. Jawaban komedi tadi yang ada pas sambil julid bikin kontennya kayak gitu. Tapi jawaban bijaksananya adalah kenapa sih orang pengen cepet kaya? Ada sesuatu di balik pertanyaan itu. Dan hasil analisis abal-abal aku, karena belum bikin riset, belum bikin survei 1000 orang ya. Hasil ngobrol dan mengamati, aku perhatiin cobaan WNI sebagai WNI memang ini ya. Cobaan WNI itu banyak banget di antara kita yang hidupnya dari generasi ke generasi itu menderita dalam kemiskinan. Menderita dalam kemiskinan. Ini kita ngomongin zaman dulu. Pas lagi masa penjajahan, pas lagi zaman kerajaan, orang tuh kalau tidak dalam posisi privilege keluarga priai, hidupnya susah banget loh. Ya nggak? Ya. Kebayang ya kalau zaman dulu kan, kalau kita baca cerita orang waktu zaman penjajahan atau zaman dulu dia harus mengabdi sama keluarga raja, gitu hidupnya susah. Jadi mungkin ini adalah bagian dari istilah psychology of finance-nya, trauma finansial dari generasi ke generasi. Dan mereka pikir solusinya adalah cepet kaya deh, supaya aku bebas dari kesusahan dan kesengsaraan ini. Antar generasi ke generasi. Padahal aku ketemu orang ketika penghasilannya bertambah, hidupnya belum tentu lebih baik dan belum tentu lebih tenang. Belum tentu lebih selaras. Jadi menyikapi pertanyaan ingin cepat kaya itu terlalu banyak layer yang harus kita bedah ya. Satu, definisi kayanya apa? Yang kedua, harus cepat-cepat. Pertanyaan apa? Kenapa harus cepat-cepat? Iya. Jadi aku akhirnya sering bertanya, ada apa sih di balik pertanyaan itu untuk bisa lebih mengerti pertanyaan ini? Karena ini pertanyaan yang
Gak ada. Kalau kamu mau cepat-cepat, jangan lupa ya, hot money itu cepet banget angus dan hilangnya kan. Easy come easy go loh gitu. Bukankah kita harusnya lebih senang, aku pikir ya, kan orang beda-beda nih. Aku pikir bukankah lebih senang dengan ada prosesnya, dengan kerja keras sehingga bisa menghargai hasilnya, sehingga kita bisa apresiasi hasil kerja tersebut. Dan emang perlu 470 miliar duit? Enggak kan? Enggak sebanyak itu juga. Enggak perlu 74 kilogram emas 4 kan? kilogram, enggak. Ya. Ini sambil lihat-lihat tembok ini, tembok merapat-rapat tembok, ya aku kan ketuk-ketuk kan siapa tahu. Mau quit aja, karena sebagai financial trainer nggak bisa ngajarin orang punya uang sebanyak itu, dan emang perlu. Ya, jadi akhirnya itu, secepat itu belum tentu juga. Sehingga perlu mungkin juga. Yang perlu kita cek adalah definisi kaya dulu itu apa, dan soal cepat tidaknya kita ukur nih mau berapa lama dan kapan nyampenya. Jadi kadang aku suka pengen tanya, pengen cepet kaya atau pengen merasa cukup? Pertanyaan yang akhirnya geser jauh dari definisi finansial, karena kalau finansial sebenarnya harus pakai angka, tapi berhadapan sama manusia ternyata semuanya berhubungan sama relasinya manusia dengan sekitarnya yang akhirnya masuknya ke psikologi dan komunikasi. Dan itu tidak mudah untuk menggeser kepala orang dari aku pengen cepet kaya gitu. Cepet kaya, iya. Jadi pertanyaan gimana cara cepat kaya itu justru akan kamu balas dengan jawaban bertanya juga ya. Karena aku gak punya jawabannya. Karena gak punya jawabannya. Kayak ada gini, aku pernah baca artikel atau bahkan website ya. Ada website yang slowly rich kalau gak salah. Dan aku menarik. Iya menarik kan, maksudnya kita beranggapan cepat kaya gitu. Justru proses untuk jadi kaya itu yang jadi lebih penting kan, slowly rich ya. Tapi kebayang ya untuk orang yang dari generasi ke generasi hidupnya merasa terus dalam kemiskinan, dalam kesusahan, akan terus muncul itu dia tadi akan ya. pengen Selesai dong, udah dong cobaan ini hentikan dong gitu. Iya. Mungkin itu yang menyebabkan ada pertanyaan ingin cepat kaya. Iya. Dan tadi karena kamu udah langsung spill bukunya, buku itu cukup slowly writing ya. Ini lama banget bikinnya. Setelah 15 tahun ya. Kayak cicilan KPR. Udah lunas. KPR udah lunas, anak udah masuk SMA, bukunya baru jadi. Ya, buku pertama tahun berapa Teh? Buku pertama tahun 2007 sebetulnya. 2007, anak Terus, ketiga itu ya. Anak ketiga lahir. Buku kedua itu 2010. Jadi buku yang sempat rame itu dulu adalah buku kedua. Oh gitu. Iya, jadi ini buku ketiga. Ini buku ketiga sebetulnya. Ya itu aku istilahnya buku aja tadi. Apa? Buku pertama orang malah lebih nggak tahu lagi ya. Tidak selalu orang nulis langsung dikenal ya. Gak apa-apa, nanti setelah buku ketiga ini siapa tahu pada nyari yang buku pertama. Sambil janji ini judulnya buku 1, berarti harus ada buku 2, buku 3. Iya, itu sebagai janji ya kan. Untuk ditepati. Buku pertama apa judulnya? Buku pertama judulnya Plan Now. 5 langkah mencapai tujuan finansial, itu aku sok nerbitin sendiri. Sehingga susah sekali ngerjainnya. Ya, semangat indie. Buku yang kedua tuh lebih bentuknya kayak propaganda. Dia buku yang mengajak kita untuk ayo jadi bagian golongan menengah yang kuat, supaya kontribusi kita ke negara tuh kelihatan jelas, supaya Indonesia itu lebih maju bla bla bla. Itu 2010 untuk Indonesia yang kuat. Iya, dan ini covernya aku masih ingat ada kepalan tangan gini kan. Propaganda. Jadi kalau ditanya ini konsep apa? Propaganda. Kalau buku yang ini, jadi 15 tahun itu isinya adalah aku mentok karena terus-terusan ingin menyamai kesuksesan buku yang kedua itu. Karena aku merasa ini buku nulisnya susah banget, pakai nggak bisa tidur 2-3 bulan, terus dapat inspirasi, dapat ilham, wah nulisnya seru banget, risetnya macam-macam, untuk bisa nulis kayak gitu lagi tuh kok susah banget ya. Iya, capek. Terus ternyata kebanyakan main handphone juga, udah lah nggak usah banyak alasan. Sebenarnya aku kurang menghentikan main handphone. Dari situ baru kerasa, ternyata nulis buku tuh nggak harus sesuatu yang dar-der-dor kayak dulu. Gimana kalau kita balik lagi ke konsep bahwa aku tuh pengen bukunya bermanfaat untuk orang banyak, bisa menjawab banyak pertanyaan. Ya udah akhirnya konsepnya kalau yang ini aku kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang paling menohok dari 20 tahun lebih perjalanan karir mengajar keuangan. Dan pertanyaan pertamanya persis yang Aji tanyain. Tadi tentang gimana caranya biar cepat kaya. Gimana cara cepat kaya ya. Dan jawabannya aku gak bisa bantu. Lebih ke mengelola keuangan. Gimana kalau gak usah cepet-cepet, tapi kita pelan-pelan melalui prosesnya. Jadi yang harus kita tanyain sebetulnya pertama adalah definisi kaya itu apa sih? Definisi kaya apa? Ternyata buat setiap orang dari sisi finansial definisi kaya itu akan berbeda-beda. Karena kaya dalam definisi finansial itu adalah kekayaan bersih atau net worth. Ada angkanya. Ada angkanya. Jadi dalam proses memeriksa keuangan ada formulir yang bisa kita isi kayak medical check up ya. Tapi namanya financial check up. Nah, formulir itu diantaranya ngecek udah punya apa aja.
Daftar harta dikurangi daftar utang. Jadi definisi kaya dari finansial adalah daftar harta dikurangi daftar utang. Maka definisi kaya aku sama kayanya Aji sama kayanya orang lain tuh nggak akan sama, karena kita akan ngitung masing-masing kan, dan berbandingnya kemana. Jadi misalnya waktu umur 20-an cuman punya tabungan 5 juta, gak punya rumah, gak punya mobil, gak punya motor, tapi gak punya utang. Maka kekayaan bersih dia ada 5 juta. Ketika dia udah umurnya 30 tahun, udah punya rumah harga 300 juta, tapi 200-nya KPR. Maka kekayaan bersih dia menjadi 300 kurang 200, jadi 100 jutaan. Mana yang lebih kaya? Si umur 30 ini dong barangkali ya, secara nominal angka. Tapi mungkin dia merasa beban hidupnya lebih berat karena dia harus bayar KPR. Sementara si yang umur 20-an, asik-asik aja, penghasilannya bisa dipakai buat segala macam. 5 juta tadi. Padahal saldonya cuma 5 juta. Nah jadi definisi kaya itu sebetulnya dalam finansial didefinisikan pakai angka dan bisa bergerak terus sepanjang hayat. Iya, sesuai dengan fase hidupnya sesuai masing-masing. Dengan fase hidup masing-masing. Kalau udah kayak begitu ngelihatnya, makanya karena udah ngerasa kayak gitu, aku gak mendefinisikan lagi pengen cepat kaya. Karena aku tahu waktu umur 20 beda, umur 30 beda, umur 40 beda. Dan gak semua orang harus mengikuti fase yang sama kan. Iya, benar. Ada yang punya anak, ada yang gak punya anak, ada yang menikah, ada yang berpisah, ada yang nikah lagi. Macam-macam banget di fase hidup orang. Jadi definisi kaya pun akan mengikuti jalan hidup masing-masing. Gitu. Ada juga definisi kaya itu kaya tus. Apa tuh? Kaya tus, ya roti itu. Sorry kalau aku ordernya yang telur aja karena itu protein. Ini terus jadi agak orang garing sama orang garing hasilnya begini nih. Jadi jok sama bapak tapi agak garing ya. Enak loh. Sarapannya di airport lagi waktu itu pagi-pagi. Kayak tadi gimana cara cepat kaya itu kan banyak orang bertanya seperti itu. Dan aku juga ngeliat akhirnya itu gini Teh. Kan orang itu di situasi yang desperate ya. Untuk cari uang gitu. Sayangnya kita juga perlu waspada. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi itu dengan menawarkan cara-cara cepat kaya yang sebenarnya itu nggak masuk akal. Ya, jadi si keinginan kita untuk cepat kaya itu membuat kita lebih apa ya bahasanya, vulnerable, lebih rentan untuk masuk ke dalam penawaran-penawaran investasi bodong. Yang sayangnya, maaf banget, tapi sampai akhir zaman akan ada terus bentuk-bentuk investasi bodong dalam segala bentuk. Dalam segala tren. Waktu trennya lagi perkebunan, investasi bodongnya perkebunan. Lagi trennya emas, investasi bodongnya emas. Lagi trennya digital, investasi bodongnya digital. Lagi tren syariah, investasi bodongnya ada yang bentuknya syariah dalam tanda kutip. Sehingga untuk bisa memproteksi diri gak kecemplung yang seperti itu, diantaranya harus ntar dulu nih. Kalau ini bikin cepat kaya, jangan-jangan ini gak bener ya. Harus ada kayak antena gitu di kepala kita yang mengingatkan bahwa kalau ini cepat, berarti semua orang udah dapat dong harusnya gitu. Iya. Karena gini, desperate cari uang atau desperate jadi kaya, itu bahkan muncul pihak-pihak di bidangku ya, di bidang mental health healing, itu dengan menawarkan cara-cara yang nggak masuk akal. Kayak misalnya dengan cara, ayo kuatin energimu untuk menarik uang. Hal semacam itu kan sebenarnya kan, ayolah gitu kita ada banyak banget, ada banyak kita perlu berpikir kritis gitu bahwa sebenarnya itu kan ya nggak mungkin bahkan gitu kan. Sehingga cara menghindarinya adalah kalaupun sampai pengen nyobain, aku biasanya bilang cobainnya pakai teknik icip-icip boleh nggak? Ya. Benar, sehingga misalnya jadi kalaupun kamu kepeleset, yang kepeleset tuh sedikit banget, kamu nggak harus kejeblos gitu loh. Karena kan kita menghalangi orang untuk masuk ke dalam sebuah produk baru tuh susah banget ya. Kenapa? Karena orang pengen cepet kaya. Iya, ada dorongan yang begitu besar ya, sehingga terus filternya jadi mungkin ini akan memotong kompas proses aku untuk bisa bebas dari hidup yang seperti sekarang. Kan itu udah cara berpikir yang gimana nyetopnya gitu. Kalau kayak gitu aku biasanya ngingetin, yaudah kalau memang mau nyobain caranya icip-icip aja. Jadi kalau kamu punya uang 100, kamu cuma masukin 1%. Sehingga kalau itu gagal, uangmu yang lain tuh gak masuk ke dalam situ juga. Nah ini mungkin yang bisa membantu banyak orang supaya kalaupun dia ada di dalam fase ingin cepat kaya, pengen nyobain produk aneh-aneh, dia enggak mencelakai keuangannya sendiri. Kan nggak bisa kita jagain semua orang kan gitu. Tapi bisa kita ngingetin pakai tekniknya, pakai teknik icip-icip. Kan suka ada bahkan yang apa ya? Kalau zaman dulu tuh adrenalin ini mbak gitu. Kalau anak zaman sekarang misalnya dia nyobain produk-produk kayak kripto gitu. Terus yang
orang tua-tua ngapain masuk kripto? Padahal gue inget banget nih si generasi ini nih. Dulu waktu umur 20-an juga mainnya gorengan saham gitu. Sama aja berarti kan sebenarnya dia pengen nyobain juga. Atau produk-produk yang tidak ada aturan di OJK-nya. Bahkan yang ada aturan OJK pun mungkin tutup kan produknya. Nah yang kayak begini, kalau mau nyobain, aku selalu bilangnya teknik icip-icip dan anggap ini kayak lagi nanam pohon mangga. Jangan di dalam rumah, nanam yang rumahnya rusak. Taruh dia di luar rumahnya. Sehingga uang yang dipakai untuk mencoba-coba tadi tidak mengganggu rumah keuangan kita. Jadi membangun keuangan kita itu seperti lagi bangun rumah yang kita jagain. Hati-hati, pakai perhitungan. Kalau pengen nyobain yang kayak gitu-gitu, icip-icip yang kayak gitu, taruh dia di luar rumah. Jadi gak mengganggu dana darurat, gak mengganggu dana pensiun, gak mengganggu dana pendidikan anak, gak mengganggu dana ngumpulin buat haji dan lain-lain. Karena ini benar-benar uang kalau yang hilang ya gak apa-apa lah. Gak ada tujuan. Nah, walaupun tetap ya uang dingin kalau hilang juga sakit juga sih. Sedingin-dinginnya. Iya gak sih sedingin-dinginnya kalau hilang tetap sakit hati. Apa kesalahan umum yang sering dilakukan orang sampai sekarang bahkan mungkin banyak orang ngelakuin ketika ngelola uang? Apa kesalahan umum yang sering terjadi? Ingin return sebesar-besarnya. Karena pengen cepet kaya, jadi return besar itu menarik banget dengan iming-iming low risk low return, high risk high return. Iya. Lupa, kalimatnya harusnya gak gitu. Oh gak gitu lagi gimana? Kalimatnya harusnya low risk low return, high risk maybe yes, maybe no return. Kalau kita sadar bahwa masuk ke dalam produk dengan resiko besar, itu maybe yes, maybe no return, reaksinya gak sama kan? Cara kita mengambil keputusan beda dong, Ji gitu. Benar. Ketika kalimatnya adalah low risk low return, high risk high return. Itu kan dalam bahasa Inggris ya. Jadi di kepala kita terjemahannya adalah kalau produknya resiko rendah, hasilnya rendah. Kalau produknya resiko tinggi, hasilnya tinggi. Padahal artinya gak begitu. Oh artinya kan? begitu. Low risk low return, high risk high return itu artinya bukan berarti kalau high risk pasti high return. Enggak. Tapi artinya high risk itu belum tentu dapat. Iya gak sih? Iya. Kan kita di kepala kita high risk high return diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia literal. High risk pasti high return. Enggak. Justru high risk menarik itu banget. Maybe yes, maybe no return. Jadi ini yang mesti kita balikin ketika kesalahan utama orang adalah wah ini returnnya tinggi ambil karena high risk high return. Kalau dapat, kalau enggak gimana? Jadi aku harus selalu ngingetin maybe yes, maybe no. Dengan begitu cara dia mengambil keputusan finansial akan beda. Tunggu. Kalau ini high risk, maybe ada 50% chance berhasil, 50% chance dia gak berhasil. Ada 50-50 nih. Berarti aku jangan masukin banyak deh. Aku ngicip aja. Gitu kan caranya. Jadi logikanya jalan, intuisinya jalan juga. Dua-duanya harus dipakai, gak bisa salah satu doang. Oke, itu satu kesalahan umum yang sering terjadi karena sampai semangat banget pengen cepat kaya. Oke, masalah keuangan itu kan selain kurang uang, yang kedua adalah udah punya uang tapi gagal menabung. Banyak satu lagi sebelum itu. Yaitu adalah nggak tahu cara menghasilkan uang. Ya, jadi ini dua ilmu yang beda kan? Iya, kan berarti itu masuk ilmu menghasilkan yang ini uang kan? sama ilmu memelihara uang. Itu dua dunia yang sangat berbeda. Ya? Jadi orang yang aku banyak menemukan orang yang ingin cepat kaya itu banyak yang kemampuan menghasilkan uangnya memang sangat rendah. Sehingga dia kayak mentok kan hidupnya. Kebayang gak kerja 20 tahun gajinya gak berubah. Skill apa yang hilang dan gak berhasil membuat karirnya bertambah? Dia mengerjakan satu pekerjaan yang sama terus untuk belasan tahun. Nah itu gak bisa kita, ayo kita atur gajinya, gak bisa. Iya, gimana cara yang ngelola keuangan kalau uangnya apalagi gak ada. Mau dihemat, karena merencanakan keuangan itu hanya bisa dilakukan untuk orang-orang yang bisa memandang masa depan. Kalau dia udah mentok dengan segala macam, ya mungkin yang harus dibenahi adalah skillnya dulu, cara menghasilkan uang dulu, atau caranya dia hidup bersama keluarganya. Karena sering kita ketemu untuk konteks Indonesia, budaya kita kan utamanya tuh gotong royong ya. Maka kita akan cenderung hidup komunal. Mau dikemanain juga kita akan cenderung hidup komunal. Mungkin suami istri anak 2 aja, tapi ternyata harus support orang tua dan mertua dan adik ipar. Nah oleh karena itu ketika dia berpenghasilan dan gak terlalu besar, ternyata kalau dipakai buat sekeluarga aja cukup. Tapi dipakai untuk 3 keluarga, ya pantas gak cukup. Jadi memang bukan cuma soal penghasilannya aja dan cara dia merawat karirnya, tapi cara hidup sekeluarganya kayak apa. Gotong royong itu definisinya 10 bantuin 1. Bener gak? Iya. Yang sering terjadi aku perhatiin disebutnya kan sandwich generation ya. Sandwich generation. Istilah aku orang Indonesia gak makan sandwich, jadi kita ayam geprek generation. Ayam geprek generation, iya. Nah yang kayak gini
boleh gak kita kembalikan ke gotong royong? Jangan dia sendirian nolongin 10 orang dong. Siapa lagi orang dewasa di keluarga besarnya yang siap iuran rame-rame. Jangan mentang-mentang dia kesannya ada di kota besar, suruh dia yang menghasilkan paling besar, suruh dia yang nanggung seluruh keluarga besar. Padahal ternyata hitungan matematika itu udah gak masuk angkanya. Masuk. Nah, berarti yang aspek tadi yang menghasilkan uang sama ada aspek kedua adalah si memelihara uang atau mengelola memeliharanya. uang gitu. Nah kalau bicara tentang menabung itu kan yang mengelola uang ya, berarti kan ada uangnya. Sudah ada uang. Nah di buku Psychological of Money itu siapa itu pengarangnya? Morgan Housel kan juga akhirnya dia bikin buku The Art of Spending kan, lebih ke spending money. Banyak orang gagal nabung itu karena merasa nanti aja kalau ada sisa baru ditabung. Sebenarnya mindset seperti itu benar atau enggak? Atau sebenarnya apa mindset yang tepat dalam menabung? Aku bahas juga nih di buku aku bahasnya gini. Kenapa sih orang gak tertarik nabung? Kalau shopping kan seneng ya, belanja tuh seneng. Tapi kok nabung kok ada gitu yang merasa resistensi untuk menabung. Jadi kalau konsepnya kita ubah, menabung itu sebetulnya adalah boleh dipakai tapi nanti. Boleh dipakai tapi nanti. Ya, jadi tetap boleh shopping tapi nanti. Karena hidup kita itu tidak hanya untuk hari ini. Kan you only live once. Justru karena kita hanya live once, kita gak bisa biarin hanya untuk hari ini. Hidupnya cuma satu kali, berarti kita harus merawat dari sekarang sampai nanti. Dan rezekinya tuh kita gak tahu sekarang sama nanti tuh akan sebesar apa. Maka uang yang ada sekarang harus dipakai hari ini dan nanti. Jadi kegiatan menabung itu bukan dilarang. Kegiatan menabung itu dengan, kan Aji selalu bahasnya tentang keselarasan ya. Jadi dicocokin dulu nih ke kita nih. Menabung itu adalah dengan kesadaran penuh tanpa dipaksa. Bukan juga karena katanya orang hemat pangkal kaya, bukan. Tapi karena tahu bahwa uang yang hari ini dipakai itu udah diniatkan dipakai untuk kebutuhan lain di masa depan. Di masa depannya tuh panjang. Ada yang 2 minggu lagi, ada yang 1 tahun lagi, ada yang 15 tahun lagi. Untuk pensiun juga untuk pensiun juga. Kan diajak nyimpen buat pensiun yuk, nggak tertarik. Tapi kalau dibilangin bahwa uang yang kita hasilkan sekarang itu harus kita bagi untuk dipakai sekarang dan nanti. Dan nantinya tuh boleh bersenang-senang, boleh buat liburan, boleh juga buat pensiun dan pendidikan anak. Maka cara kita berrelasi sama uangnya gak akan sama. Akan berbeda. Jadi orang banyak yang mumpung masih ada, kita habisin dulu yuk gitu kan. Ada sisa baru kita simpen. Akan beda banget orang-orang yang cara berpikirnya, uang yang sekarang ada jangan sampai habis hari ini. Supaya di masa depan aku masih bisa pakai uangnya. Tapi jadi bukan menabung aja. Menabung titik tuh gak ada buat apa. Tapi itu yang bikin orang gak tertarik buat menabung. Karena harus disimpan. Aku udah capek-capek kerja, aku pengen pakai dong. Tapi kalau menabung untuk sesuatu. Jadi kita menambatkan makna pada uangnya. Kita meniatkan, kalau aku bahasa spiritualnya diniatkan, dinawaitu ya. Nawaitu aku nyimpen uangnya untuk anak sekolah. Nawaitu nyimpennya untuk mau pergi liburan keluarga, nyimpen buat mau ngajak mama jalan-jalan, ngajak papa jalan-jalan. Maka kita nyimpennya dengan sukacita, nyimpennya dengan senang. Seperti itu akan membuat cara kita berelasi sama uangnya beda dong gitu. Sehingga bukan karena terpaksa lagi, bukan karena dilarang-larang. Kan orang suka merasa gitu ya, nabung tuh artinya gue dilarang shopping. Bukan, justru boleh tapi dipakainya nanti. Jadi yang sekarang harus kita tentukan adalah tujuan nabungnya apa sih. Nah banyak mindset orang nabung dan investasi tuh gak pakai tujuan, jadi berat ngerjainnya. Dan juga mungkin ada pengaruh masa lalu juga. Karena waktu kecil dulu kan kita diminta menabung itu kayak hukuman diwajibkan. Dan kayak sebagai hukuman gitu. Ya kan, mau beli permen lah misalnya gitu, nggak boleh aja. Nabung dimasukin ke celengan itu, gitu kan, tanah liat itu. Nah itu kan sesuatu menabung itu hukuman gitu. Nah itu mungkin kebawa. Jadi itu yang pengen aku ganti supaya ketika dia menabung atau investasi, sebenarnya dia tidak sedang menyimpan, enggak. Dia tuh sedang mau dipakai tapi nanti. Itu membuat dia lebih ringan untuk menabung dan jadinya niat. Bahkan sesederhana aku nyimpen dulu buat ganti handphone, nyimpen dulu buat kalau mau nonton konser kapanpun aku bisa karena aku udah simpen uangnya gitu. Jadi nabungnya jadi fun. Nah kalau udah kayak gitu relasinya nggak sama kan dengan dihukum kamu harus nabung. Karena zaman dulu kan gitu ya. Jangan dibelanjain, tabung. Iya, jadi kayak apa ya, aturan yang akhirnya nggak suka. Harus gitu, harus. Akhirnya nggak gitu suka. Kan lebih enak kan dibelanjain di shopping. Nah, ada nggak sih aturan yang sederhana, bukan aturan tapi lebih ke tips, trik sederhana biar kita ini nggak boros deh. Misal biar kita ini bisa nerapin
nggak gampang kalap belanja gitu? Oh ada, aku punya namanya Magical Shopping Account. Gimana itu? Maksudnya punya pakai jampi karena magical. Enggak. Jadi aku sebut rekening magical, rekening terpisah. Rekening terpisah. Yang kita isi auto debit rutin. Okay. Angkanya tentuin sendiri ya, bisa nggak 100 ribu kali, 500 ribu atau 1 juta. Tapi di debit misalnya gajian tanggal 25, tanggal 27 tuh udah sejumlah uang dipindahin ke rekening tersebut. Dan auto itu debit? rutin, auto debit. Rutin setiap bulan. Gak nunggu sisa dulu? Enggak, di depan. Tapi gak cuma ini ya, ini kan si shopping account. Oke. Ada juga buat misalnya kalau aku dana pendidikan anak, ada lagi untuk dana pensiun, ada untuk posnya macam-macam. Ya. Semua menabung dan investasi itu dilakukan di depan setelah gajian dan dibikin auto debit. Auto debit. Jadi konsepnya gini, misalnya biar bulat-bulat aja ya. Ya. Kalau gajinya 5 juta dan kita mau menyimpan 500 ribu, kalau di rekening kita ada 5 juta dan nabungnya nanti deh kalau ada sisa, maka kepala kita akan bilang aku punya 5 juta sampai akhir bulan. Okay. Tapi kalau 500 ribunya udah kita pindahin, physically kita pindahin 500 ribunya ke rekening yang berbeda. Sekarang di rekening itu tinggal 4,5 juta. Sehingga di kepala kita, aku cuman punya 4,5 juta sampai akhir bulan. Beda dong cara ngabisin 4,5 juta dengan 5 juta. 500 ribu yang udah kita pisahin ke rekening magical berbeda itu, ini bisa nggak cuman untuk magical shopping account, bisa untuk investasi, bisa buat pendidikan anak, bisa untuk dana darurat dan lain-lain. Misalnya dari 500 ribu itu 100 ribunya masuk ke shopping account. Diisi setiap bulan 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Dalam 3 bulan ada 300 ribu. Dalam 5 bulan ada 500 ribu. Bayangin kalau misalnya kemampuannya lebih besar. Masukinnya sejuta. Dalam 3 bulan jadi 3 juta, dalam 5 bulan jadi 5 juta. 5 juta. Hal yang terpenting yang terjadi adalah 1, selalu ada saldo di rekening itu. 2, kita belajar menunggu ada saldonya di rekening itu. Sebelum dibelanjain. Jadi misalnya hobinya apa? Misalnya kan ada yang seneng banget beli tas, ada yang senengnya, kalau anak aku tuh seneng main game. Jadi dia kalau ada game apa lagi sale dia akan belanja. Atau ada yang lagi seneng lomba lari culture ya. Lagi seneng banget lomba lari, maka dia akan ikut race. Kan itu daftarnya 500 ribu, 700 ribu kan ya. Nah, si rekening ini boleh dipakai buat apapun yang kita mau. Boleh yuk, bebas. Jadi mau ikut race 3 kali dalam sebulan boleh. Syaratnya di rekening itu udah ada uangnya. Oh, menunggu sampai bisa ini. Jadi cukup, dalam kondisi mampu. Kondisi ya mampu. Tapi definisi mampu itu kan berarti saldonya ada. Nah, cara kedua adalah berarti selain kita selalu setor, kita selalu punya minimum saldo di situ harus dipertahankan berapa. Nggak boleh 0. Itu kendalinya tuh jadi menarik banget. Misalnya punya 3 juta di situ. Gitu terus kita ikut lomba lari ya. Ikut race gitu. Atau beli tas, beli apa. Terus kita udah janji pokoknya di rekening itu saldonya minimum harus 500 ribu. Jadi kalau saldonya udah tinggal 750, di kepala kita adalah jangan beli dulu deh. Saldonya udah makin tipis nih. Tunggu lagi nambah. Makanya tadi 2 hal yang terjadi pada saat kita punya magical shopping account, saldonya kita ciptakan terkumpul. Yang kedua, kita tuh belajar nunggu. Ternyata manusia ini perlu diajarin lagi cara menunggu karena kita sekarang hidupnya instan kan. Ternyata belajar menunggu itu penting untuk bisa mengendalikan diri. Oke, tadi langkah praktisnya adalah punya account magical tadi ya, supaya bisa menabung untuk shopping ya, untuk belanja. Hal-hal yang kita suka. Aku apapun itu. Dikasih nama aja. Kalau sekarang kan digital account bisa dinamain tuh. Jadi aku misalnya ada teman aku yang nama rekeningnya adalah yuk kita kemon. Jadi kalau teman-temannya jalan yuk Jogja, kemon. Bali, kemon. Lihat dulu rekeningnya. Dia lihat rekeningnya. Oh, ada kita kemon ini ya, nama rekeningnya yuk kita kemon. Lucu banget kan. Kalau aku nama rekeningnya hidup tak hanya bekerja. Lebay banget. Jadi sesuai dengan kegunaannya ya. Nah kadang-kadang aku pakai kalau lagi pengen beli perhiasan, aku pakai tas. Terus kadang-kadang beli tas. Pas lagi nggak pengen beli apa-apa ya dibiarin aja. Terus kemarin yang akhirnya mama mertuaku sempat sakit gitu ya. Terus kita beli ini yuk paket makanan sehat tuh yang 2 minggu. Itu kan ada ongkos yang cukup besar kan ya Ji. Karena rekening itu ada bisa aku pakai. Jadi seolah-olah duitnya gak berseri ya seolah-olah gitu. Padahal kita udah nimbun dikit-dikit Karena gini di dalam cash flow bulanan itu ada pos-pos kayak gaya hidup maksimal 20%. Nah si shopping tadi hore-hore tadi itu gak akan cukup pakai 20% penghasilan.
Sehingga kita mesti mengumpulkan di rekening itu. ini supaya nggak mengganggu cash flow bulanan. Tapi kalau ngejar diskonan gitu gimana? Maksudnya ini kan kalau rekeningnya ada nggak? Kalau nggak ada, Kalau nggak ada rekening, gini. Jadi Maksudnya gini. semua aku kasih tau. Semua pemboros di luar sana, waktu kecil diajarin nabung, tapi nggak tahu cara menghabiskan uang, nggak tahu cara spending yang benar, nggak tahu cara berbelanja. Jadi justru aku perhatiin, makin dia nggak punya saldo, makin dia cari-cari diskon, makin dia aja mumpung ini harus segera dibeli, bahkan harus segera pinjol dibeli. dan sebagainya Ya. kan. Terus jadinya Tapi kalau kan dia udah itu. belajar menunggu dan dia pengen ada saldo di si rekening tadi, ntar dulu deh. Ya itulah belum di art of spending money itu di situ ya. Di art situ of baru spending dia money. terbentuk tadi relasinya dia sama uangnya tuh membaik apa enggak ya? Atau jangan-jangan ini benar-benar pokoknya habisin aja cepet mumpung lagi ada. Itu kan tadi balik lagi ada trauma apa waktu kecilnya, hubungannya kenapa begini terus, dia punya cerita apa sih, ada generational financial trauma apa, karena jangan-jangan masa kecil baik-baik aja tapi ternyata dari kakek neneknya diajarinnya zaman Jepang dulu. Aku ingat kakek nenekku selalu menceritakan zaman yang terberat itu waktu zaman penjajahan gini-gini, terus kita nggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Kita Tapi generasi karena- milenial sekarang juga kelihatan juga gitu Mohon ngomong maaf, ke aku Gen Gen Z. X ya, aku bukan milenial. Oh bukan milenial ya. Gen X ya. Gen X lebih parah aku. Iya kan. Tapi jadi kan apa yang dialami orang-orang sebelum kita itu kan sering ditanamkan terus ke bawah, makanya ada milenial dan Gen X itu yang menabung tuh kayak dihukum. Karena angkatan sebelumnya boomers itu mengalami Seperti orang itu. tuanya yang kalau orang tua aku di Bandung jadi memorinya adalah Bandung lautan api, lu bayangin. Ya, jadi Di zaman ini ya. Belanda marah sama Belanda, kita bakar kotanya. Nggak masuk akal gue bilangnya. Tapi ternyata itu adalah bagian yang kemudian menjadi perjalanan Diturunkan. yang diturunkan dan diomongin di keluarga kan gitu. Nah itu nggak bisa kita lupain begitu aja. Jadi kita yang harus tunggu, untuk aku belajar punya relasi baik dengan uangnya gimana ya, harus kita yang mengupayakan sendiri. Jadi belajar mengelola uang itu ternyata adalah bagian dari belajar mempelajari pola yang terjadi sama hidup kita juga. Dan itu akan membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik dalam hidup kita. Aku mau lebih fokus ke tadi deh, kan saldo itu tadi nggak boleh nol. Terus perlu ada pengendalian diri. Kalau memang saldo di situ di rekening itu belum cukup, ya memang mesti nunggu dan sebagainya. Nah, gimana caranya kita, atau mungkin pengalamanmu sendiri teh, pernah nggak ngeyakinin dirimu untuk udah cukup, tidak kalap belanja lagi? Atau misal, tapi nggak tahu ya, kamu ngalamin gak sih, pengen sesuatu tapi nggak kejangkau gitu, atau kejangkau, tapi kita perlu punya pengendalian diri untuk gak boros kan gitu. Aku pernah bikin eksperimen pada diriku sendiri dengan melakukan namanya moratorium. Itu gimana? Jadi mungkin ada penonton PNS yang merasa kok kamar penuh banget ya. Iya, terus kan jadinya kan tidak dalam posisi kaya raya banget, tapi miskin juga enggak. Terus ini kamar kok penuh banget ya? Sepatu, apa aja sih baju, ada barang di rumah. iya. Terus akhirnya aku waktu itu mengajak follower aku untuk coba pilih 3 barang apa di kamar kamu yang kayaknya udah kebanyakan. Dan gak perlu lebih lagi nih. Di antaranya nih, ini kan tiap orang beda-beda ya. Iya. Jadi 3, aku menemukan di kamar aku itu ada 3 barang yang gak keru-keruan. Salah satu indikator adalah mau ditaruh di mana. Itu salah satu indikatornya. Ya, kalau baju ternyata aku nggak terlalu banyak karena kami punya kebiasaan tiap Ramadan itu baju yang udah setahun 2 tahun nggak dipakai tuh dikeluarin. Terus kita ada kayak kegiatan di masjid yang kayak pasar murah gitu untuk orang sekitar gitu. Jadi kan kalau beli baru ada barang keluar. Ternyata kalau baju ternyata kami ada kegiatan itu yang sangat membantu untuk spring cleaning lah gitu. Decluttering tapi aku punya decluttering ya. Aku punya 3 hal yang aku temukan di kamarku nggak keru-keruan. Yang pertama parfum. Parfum, kamu kolektor aku parfum? Hitung, aku punya 11 parfum. Enggak 57 sih, tapi 11 parfum. 11 parfum itu banyak. Mau dipakai berapa kali dalam seminggu sih ya kan? Kalau pas pergi gitu kan gak mungkin 11 kan kamu pakai pakai dipakai kan? Jadi ngapain aku punya 11 parfum? Oke, sehingga waktu itu aku moratorium, gak boleh beli parfum lagi untuk setahun ke depan. Berhasil. Yang kedua, lipstick. Lipstick juga kolektor. Aku punya 24 tadi baru pada ada berapa? Cewek-cewek pura-pura gak dengar. 24. 24 aku jajarin 24. Ternyata kalau ada acara-acara warnanya sama semua. Warnanya sama semua. Jadi ternyata kalau ada acara aku tuh sering gini belanja silaturahmi. Pernah dengar belanja silaturahmi gak? Oh iya, ya ada temen buka booth aku beli. Temen bikin acara aku beli, nawarin, seneng aja beli ya. Jadi belanja silaturahmi. Jadi sampai aku perhatiin ada yang udah kadaluarsa.
ada yang belum dibuka. 24 lipstick. Temen nawarin terus dibeli gitu ya. Bagian dari kasih sayang pada itu, teman itu kan kita gitu. lebih baik beli barang teman daripada dia minta-minta dong. Iya, daripada tapi dia beli ngutang. terus. Tapi ternyata berarti harus dikadoin lagi kan. Nah, gitu. Oke, jadi aku menemukan parfum sama lipstick. Yang ketiga, buku. Oh, ini bagian dari bagian nyasarnya dia ke aku. Ada yang menoleh dengan mendelik tajam. Ternyata tadi habis aku serang. Bagian dari aku ternyata senang membeli buku dengan senang membaca buku adalah dua hal yang berbeda. Dan kecepatan membeli buku itu jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Tapi tolong beli buku aku ya guys. Nah di situ aku menemukan, aku harus lakukan moratorium. Jadi akhirnya untuk lipstick sama parfum aku bisa moratorium 1 tahun gak beli baru. Tapi untuk buku kan tidak sanggup ya. Jadi untuk buku next question aja. Kalau buku next question aja ya. Iya. Jadi waktu itu untuk buku aku moratoriumnya 6 bulan. Tapi dibikin target. Kalau aku bisa baca sekian buku dalam 6 bulan, aku boleh beli lagi. 1 buku. Dan itu lucu banget. 6 bulan 1 buku. Jadi itu lucu banget. Suamiku udah yang, jadi udah habis baca berapa buku. Jadi sampai aku bikin jurnal baca untuk memastikan udah kebaca gitu. Dan itu ternyata membantu progres karena dengan aku bisa membaca lebih banyak, aku jadi bisa menulis lebih banyak. Tapi efeknya jadi kelihatan bahwa kita ini ada yang rajin banget mah enggak gitu ya. Enggak punya 470 miliar atau 74 kg enggak punya. Tapi kita hidupnya ternyata berkelimpahan. Mampu beli barang-barang yang peritilan kecil-kecil itu dalam kelebihan. Dan ternyata gak harus segitu-gitunya. Nah efek yang lebih pentingnya adalah kalau ada yang bisa dihemat dari pembelian tersebut, bisa diinvestasikan lebih banyak gak? Jadi aku gak anti untuk beli parfum baru, gak anti untuk beli lipstick baru, atau buku baru. Tapi jadinya sekarang kalau aku mau beli sesuatu, aku harus memastikan yang aku investasikan udah rutin belum ya, tercipta saldo yang lebih nyata apa enggak ya. Untuk misalnya tadi ada obligasi negara terbit, udah masuk belum uangku? Aku prioritaskan itu dulu gitu. Sehingga si rekening shopping tadi kan membantu kita untuk bisa beli parfum lipstick dan buku lebih banyak kan ya. Tapi ternyata juga kadang-kadang dari sini aku alihkan deh untuk serok saham yang ternyata serok terus karena turun terus. Atau ada obligasi negara. Jadi untuk lebih balance antara investasi yang rutin ditambahin, bukan rutin aja. Kalau rutin kan mungkin angkanya gak terlalu besar gitu ya. Tapi jadi ternyata kemampuan menabungku itu bisa lebih besar kalau aku kasih prioritas yang lebih besar dibandingkan shoppingnya aja. Tapi gak berarti kemudian gak shopping sama sekali. Tapi jadinya aku benar bisa si rekeningnya tadi itu bisa dialih-alihkan. Jadi kita punya ruang bergerak yang sangat luas ya jadinya gitu. Shoppingnya agak ngerem gitu ya. Nah, ngomongin buku itu aku ada agak kecenderungan yang ini perlu undang psikolog gak sih? Orang-orang yang senang hoarding buku itu sebenarnya punya masalah hidup apa? Jadi kalau aku itu karena aku sering keluar kota kan. Nah setiap kali keluar kota aku pasti mampir toko buku. Toko buku independen harus didukung. Iya dan pasti beli aku. Nanti aku juga pengen bikin toko buku soalnya. Nanti Aji diundang ya. Terus beli yang gak keru-keruan. Yang gak perlu hanya untuk dipajang. Bahkan gak cuma itu kan? kayak kemarin itu di sebuah mall gitu. Mampirlah ke toko buku di mall itu kan. Ya itu juga terus ada dorongan untuk kan mampir toko buku. Ya, dan seneng kan? Iya kayak beli buku gitu. Nah, tapi ya udah terus ada ini kan, ada polisi yang yang kemarin belum bikin aku akhirnya bikin namanya moratorium. Jadi ini bisa berlaku untuk apapun barang yang kita lagi sering hoarding dan bukan berarti dia nggak berguna tapi udah berlebihan nih kayaknya perlu agak bikin namanya moratorium. Jadi penghentian pembelian untuk barang yang menurut kamu udah kebanyakan. Tapi ya dibikin kasih target sehingga buku aku akan beli lagi kalau berhasil kebaca sekian. Lipstick setelah diperiksa ternyata dari 24 itu kan ternyata kadaluarsa kan ya, jadi udah. Jadi sekarang aku punya set baru. Dan kok warnanya sama semua sih teh? Itulah aku juga ngeh. Itu lucu banget. Aku pikir itu warnanya beda-beda kan, biasanya kan beda tipis-tipis kan. Aku pikir ternyata sama semua. Kalau lipstick itu ada merah ternyata begitu di swatch sama anakku warnanya sama semua. Aku hanya pakai warna itu aja. Warna lain aku tidak nyaman. Lucu banget. Dan itu pas kejadian tuh aku jadiin konten ya. Dijajarin 24 tuh lucu banget sih. Sekarang gak aku buang karena pengen aku jadiin konten aja terus. Karena punya 24 lipstick sekantong yang gak berguna. Tapi jadi efeknya
ini nggak berguna loh. Kalau dipakai kan jelas ya. Jadi sekarang di meja rias ada berapa? Aku tahu. Aku punya kayak tempatnya. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi kalau udah berlebar nih, misalnya ada 9 kan 3 kali 3 ada 9. Terus berlebar nih. Oh udah lebih dari 9 harus dihentikan kayaknya. Jangan jadi 24 lagi. Coba deh di antara kalian nih yang lagi nonton, kamu punya barang apa yang kelakuannya kayak aku gitu? Selain buku deh ya, buku. Kalau aku tadi parfum sama lipstick dan ternyata bisa kok di gas rem supaya ternyata itu bisa jadi kemampuan tambahan untuk berinvestasi. Itu berarti langkah pertama untuk mengurangi boros kita ya. Ya, moratorium tadi ya. Moratorium. Dan itu latihan ya. Itu latihan kendali diri kalau buat aku. Untuk menguatkan otot kendali diri kan. Karena kalau enggak kan remnya kan blong ya. Nah ini kalau kamu diminta milih, lebih baik mana? Ngebatasin diri diri dengan budget yang ketat banget atau ngebuat sistem keuangan yang lebih fleksibel? Jadi gini, aku itu siap diajak susah tapi jangan lama-lama. Ini ada batasnya juga ya kayak moratorium tadi kan ada batasnya. Ada batasnya. Ini juga tapi gitu jangan lama-lama gitu. Ketat ya, dibatasin dan dengan ketat. Dengan bertambah umur kayaknya ya Ji capek gitu loh. Kan udah waktu muda susah-susahnya. Boleh nggak sekarang lebih relax? Gue udah yang bener-bener listrik cuma boleh 500.000 sebulan tuh gue udah pernah ngalamin gitu. Nggak pernah yang hidupnya susah-susah banget tapi dikunci, dihemat kayak apa tuh udah pernah ngerasain. Jadi begitu sekarang tuh udahlah pengennya tuh gitu sekarang. Agak ini ya dilosin dikit lah gitu ya. Sehingga kalau ditanya gitu jawabannya akan aku mau yang lebih fleksibel. Makanya si rekening shopping tadi menjadi penting karena rekening shopping itu tempat aku bisa gas rem. Ada hari-hari yang aku nggak ada shopping, nggak ada jajan karena si rekening shopping itu lagi menipis nih dan saldonya udah minim. Tapi ada hari-hari yang mau apa aja hayu, aku rekeningnya lagi penuh nih gitu. Artinya kan kita tergantung si tankinya nih kayak apa dan itu membuat lebih ringan. Tentu saja ini hanya berlaku untuk orang-orang yang keuangannya sehat, kemampuan menghasilkan uangnya juga berkembang terus. Jangan lupa ya kalau isunya adalah susah cari kerja, isunya adalah susah untuk nabung atau utangnya banyak banget atau harus mengurusi 10 orang dalam keluarganya. Hal kayak gini gak bisa jadi bahan obrolan. Beda kasus pendekatannya gak sama. Oke. Ini last question tapi aku rasa ini pertanyaan yang aku sebenarnya kepengen tanyain ini ke takut tanya apa dia? ke teman-temanku yang di bidang keuangan termasuk kamu yang financial trainer. Karena udah berteman lama dengan kamu jadi aku kepengen nanya. Jadi penasaran ya. Apa pertanyaannya? Jadi lebih ke filosofi sih dan aku belum baca bukumu. Semoga dibahas di buku itu karena kan itu buku jawabin pertanyaan-pertanyaan orang kan. Jadi gini, pertanyaannya sebenarnya punya lebih banyak uang itu kan banyak orang kepengen punya lebih banyak uang. Tapi banyak masalah juga, penderitaan bahkan bikin orang menderita itu karena ada orang yang pengen punya uang itu lebih banyak lagi menghalalkan segala cara korupsi dan sebagainya, keserakahan, kerakusan. Nah sebenarnya punya lebih banyak uang lagi itu tujuan akhirnya apa sih? Akan harus ditanyakan pada masing-masing individu karena perspektifnya akan beda-beda. Tapi secara umum apa? Maksudnya kalau kita lihat pengen kelihatan as human gitu, sebagai manusia kelihatan gitu. lebih baik dibanding orang lain. Aku perhatiin ya. Jadi gini, kaya itu kan di mata orang lain. Kamu memandang orang lain kaya tuh dari apa sih? Dari luar kan? Dari dia mobilnya apa, dari dia rumahnya di mana, cara jalannya, dari cara dia nenteng apa, iya gak sih? Bener. Itu semua adalah apa-apa yang bisa dipamerkan. Aku orang lain ya, dengan segala macam kasus yang terjadi di negeri kita, setiap kali kan ini bukan pertama kali ada kasus-kasus tiba-tiba ada kekayaan yang segede-gede apaan gitu ya. Zaman dulu kan juga pernah ada rekening gendut 30 rumah di daerah Senopati disita sama KPK. Zaman dulu kan pernah ada kayak gitu. Apa sih yang bikin pengen punya rumah sebanyak itu? Apa sih? Pengen kelihatan hebat. Jadi manusia itu punya hasrat ingin terlihat lebih baik di atas orang lain. Maksudnya diposisikan dirinya itu lebih dari orang lain. Berarti ada unsur kepingin menindas orang lain juga dong? Takutnya.
Iya kan maksudnya. Ternyata kita feodal semuanya. Sebagai manusia. Ternyata kamu pengen jadi raja, iya, pengen jadi sebagai manusia kan, sebagai manusia begitu ya. Maksudnya ini kita ngomongin sebagai manusia. Yang menarik sih menurut humanity, aku. maksudnya di dalam diri kita pun juga mungkin punya seperti itu juga. Hasrat ingin lebih baik itu kan nggak salah. Iya. Hasrat ingin lebih baik itu nggak salah. Tapi hasrat ingin kelihatan lebih hebat juga nggak salah. Ketika ingin kelihatan lebih dan orang lain harus lebih jelek, ada masalah deh kayaknya. Jadi masalah. Jadi kalau soal uang ini, aku sulit untuk mengajak orang ingin kaya. Jauh lebih kaya, susah. Jauh lebih kaya itu. Susah karena nggak masuk filosofinya. Aku tidak menemukan kata yang sepadan dengan financial wellness dalam bahasa Indonesia, sehingga aku memilih kata sejahtera. Sejahtera, ya. Si kaya ini dari luar kelihatan wah, yang bisa dipamerkan secara fisik. Tapi kalau sejahtera, aku temukan sebagai hal-hal yang dalam hati menenangkan. Contoh ya, wah dia rumahnya di situ, di daerah dekat sini nih, Pondok Indah gitu. Pondok Indah, ya. Dari luar kelihatan kayak Pondok Indah, tapi sebenarnya dalam hatinya dia tenang nggak? Karena kalau jalan-jalan ke daerah Pondok Indah, itu banyak juga rumah yang disegel belum bayar PBB loh. Karena PBB-nya 20 juta setahun sekarang daerah situ. Artinya kalau dia sejahtera, kan dia tinggal di daerah wah itu tenang aja karena aku mampu tinggal di sini. Berarti kaya belum tentu sejahtera. Kaya belum tentu sejahtera. Sejahtera hampir dipastikan kaya. Tapi kaya tapi definisinya dia. Nah, iya kan, iya tapi kan? definisinya dia. Jadi orang yang tidak kelihatan kaya, tapi di definisi dia secara finansial kekayaan adalah harta kurangin utang dan membesar terus dari tahun ke tahun. Berarti dia kaya dong. Karena dari tahun ke tahun ada perbandingan kekayaan bersihnya meningkat terus. Tapi ternyata yang dibutuhkan sama manusia bukan kelihatan lebih hebat daripada orang lain. Ternyata yang dibutuhkan aku tenang dengan apa yang aku punya saat ini. Jadi orang yang punya rumah ada liftnya sama orang yang rumahnya sepetak aja bisa sama-sama merasakan ketenangan. Apakah tidak itu yang lebih menyenangkan menjadi bagian dari proses kita hidup? Dan aku tahu akan ada orang yang marah, lu enak lu kaya jadi bisa ngomong kayak gitu. Pasti akan ada yang ngomong kayak gitu. Balik lagi tadi ke awal kita bahas. Ada orang-orang di negeri kita yang dari generasi ke generasi hidupnya sengsara dalam kemiskinan. Sehingga yang kayak gitu belum bisa ngobrol dalam konteks yang kita bahas tadi. Tapi begitu kalian keluar dari si kemiskinan tadi, persepsi terhadap kaya itu akan berubah juga. Perlu segera menata diri supaya kita nggak jadi orang-orang yang terus-terusan kebablasan dan pengen kelihatan kaya dan lebih hebat. Emang kenapa sih kalau jadi gini, aku tidak anti beli tas mewah, aku tidak anti beli jam tangan bagus, aku tidak anti jalan-jalan ke luar negeri pakai business class, enak tahu. Tapi ada yang salah pada saat kita melihat orang pakai jam 1,9 M sebagai pejabat publik. Ada ya? Gak bisa pura-pura sederhana aja gak sih? ada ya? Ada account di media sosial yang sampai di ban. Gara-gara dia posting pejabat-pejabat publik dengan barang-barang mewahnya. Yang buat aku, kalau dia memang mampu terserah ya. Tapi ada yang salah pada saat pakai jam itu bukan 100 juta, 1,9 M. Penghasilanmu harus berapa secara orang finansial aku ya. Penghasilan orang ini harus berapa untuk bisa punya jam 1,9 M. Jam tangan loh ya. Maksudnya sesuatu ya. Iya. Maka apa sih yang sedang dicari ketika tampil memamerkan kekayaan tersebut? Kembali ke tadi ya, ada dorongan yang begitu besar untuk ingin lebih dibandingkan. Dan tidak ada yang salah dari keinginan lebih, tapi tadi jadi salah pada saat gue lebih, lu enggak ya? Iya. Kayaknya ada tadi unsur menindasnya muncul, tapi kan itu kayak subtle banget gak sih? Iya. Di mana titik kita sadar bahwa kita sedang menindas pada saat tampil pakai benar. Perhiasan yang atau penampilan yang wah tadi gitu ya. Dan aku tahu rasanya senang beli barang mewah hasil ngumpulin uang dan kerja keras. Jadi kalau ada orang yang pakai tuh, aku juga menghindari enggak menghakimi orang pakai itu ya. Tapi boleh nggak kalau lagi jadi pejabat publik, walaupun udah punya kekayaannya dari sebelum menjabat, please pura-pura sederhana deh. Iya, perlu kepekaan sosial kan. Kita butuh apa? Kita butuh. Aku tahu itu performatif. Dia kan pakai baju atau sepatu dalam negeri, aku tahu itu performatif, tapi ternyata sekarang nih saat yang tepat untuk pejabat publik melakukan itu. Karena lihatnya gak masuk akal. Dan hitungan finansialnya
harus investasi berapa ratus tahun untuk bisa punya kekayaan segitu. Jam tangan ya. Sebagai financial trainer aku mengibaskan bendera putih. Tapi kalau ini deh, tambahan dari last question tadi, di titik mana uang itu berhenti menambah kebahagiaan? Karena dulu itu aku pernah ngeliat riset kalau nggak salah. Jadi dari uang sekian sampai sekian itu akan menambah kebahagiaanmu, tapi di titik tertentu itu justru ketika bertambah itu nggak menambah kebahagiaan gitu. Ada pemahaman gitu nggak sih? Kadang kalau segala sesuatu too much for everything is bad enough. Semua yang berlebihan pasti akan Apakah itu berlaku juga di uang? Kekacauan dalam hidup orang karena mungkin lebih ke kendalinya kita lepas nggak sih kalau ada kayak greedy. Gitu. Ya kendalinya lepas dari rasa aja udah nggak bisa dikendalikan. Jadi karena kayak mudah ingin gitu lebih terus ya, ingin udah punya sekian lebih lagi, punya sekian lebih lagi gitu dan menurut aku bahasa ini Italinya ura wis. Kalau bahasa Perancisnya Perancis ya sekarang kan peranakan Ciamis kalau aku ya. Tapi satu yang menarik adalah si manusia ini juga memang perlu rasa bertumbuh terus. Manusia yang tidak punya rasa bertumbuh terus akan mentok, stuck dan habis dia. Jadi antara bertumbuh sama greed itu tipis banget ya. Nah, ya itu di mana keuangan titiknya? gimana? Di mana titiknya? Untuk mengimbangi, makanya kalau di financial planning kita minta orang bikin targetnya yuk. Spesifik angkanya berapa. Sehingga kalau memang kamu butuh 470 miliar, kamu bisa bilang aku butuh 470 miliar untuk bangun pesawat ulang-alik. Bisa bilang gitu. Iya. Bukan buat beli jam ya, 470 buat kebanyakan ya. Emas di Monas gitu kan ya. Bukan untuk aku punya lebih banyak enggak gitu kan. Tapi jadi ketika untuk tujuannya jelas, kayak manusiaan gitu. Untuk berangkat haji naik jadi 100 juta. Iya. Ini ONH biasa. Kan jadi ada targetnya tuh. Oke, berarti sekarang kita butuh 100 juta, berdua 200 juta. Yuk kita punya target 10 tahun lagi harus punya 100 juta kali 2 untuk berangkat haji. Kan ada targetnya jadinya. Boleh dong kalau sekarang baru punya 20 juta, berangan-angan pengen punya 100 juta biar bisa berangkat haji. Atau pengen bangun rumah untuk pensiun harganya sekitar 3M. Tapi ini ngebangun ya jadi gak pakai KPR. PR ya nih untuk punya 3M gede juga ya. Yuk kita ngumpulin. Maka cara dia berelasi sama uangnya bukan soal punya uang sebanyak-banyaknya. Tapi tetap dikasih batas. Nah batas itu mungkin 10 juta, mungkin 100 juta, mungkin 3 miliar. Kalaupun mau punya 470 miliar, sebutin buat apa. Tapi kalau di trust itu ada yang nawarin rumah gitu 5T terus mau aku DP. Aku mau DP 1 juta gitu. Gak mungkin ya? Bisa aja. Bisa ya? Tapi jangan lupa membangun dan membeli rumah itu berat, mengisinya lebih jahanam guys. Ingat nanti maintenance sama PBB-nya berapa. Aku waktu umur 20-an tuh cita-citanya pengen punya rumah di Menteng. Karena aku seneng rumah-rumah tua zaman Belanda keren-keren. Dulu di Bandung kan kayak gitu. Di Jakarta banyaknya kan itu ada di Menteng zaman dulu. Terus? Lalu aku lupa yang bisa tinggal di Menteng itu siapa. Jadi kayak ada perlu kesadaran diri juga kayaknya diskoneksi gitu ya antara apa yang aku cita-cita. Tapi kan mimpi bebas. Bener. Begitu sampai ngatur keuangan sama suami tuh jauh banget ya. Oke kita revisi. jadi mimpi sama cita-cita dan tujuan finansial tuh boleh dua hal yang berbeda. Jadi sampai hari ini mimpi punya rumah di Menteng masih tetap kita sebut sebagai sesuatu yang harus ada dan kita jadiin bahan untuk ketawa bersama. Tapi kembali ke kenyataan. Sadar bahwa untuk bisa punya rumah di situ tuh harus siapa dan ada maintenance-nya loh gitu. Itu yang juga perlu dipertimbangkan. Kalau sekarang jadi lebih realistis ya. Bahkan mau beli apartemen pun kita mikirnya habis itu nanti meliharanya gimana gitu. Itu membuat kita jadi punya perhitungan yang berbeda. Kayak beli mobil, ada having the car, running the car, sama maintaining the car. Punya rumah juga seperti itu. Nyekolahin anak juga begitu. Jadi ada hal-hal yang akhirnya harus diturunin ke detail-detailnya itu sesuai gak ya sama cara kita hidup. Itu kayak ini aku jadi ingat Didi Roth Effect. Jadi kayak gini, misal aku kepengen beli kaos hitam gitu. Udah nabung kebeli nih. Tapi ternyata muncul lagi dorongan untuk kelihatannya kaos hitam ini perlu akan cocok. Ada aksesorisnya. Iya celana coklat ini cocok ini. Nabung. Terus seperti itu. Dan akhirnya sampai kalau aku pakai ini itu kelihatannya cocok kalau pakai naik mobil ini. Jadi dari
cuma keinginan beli kaos itu sampai terus punya keinginan sampai ke mobil. Iya, jadi kayak ripple effect-nya itu atau konsekuensinya gitu ya. Ternyata kaosnya harus di dry clean. Nah, kaos mahal yang harus di dry clean. Lain rumah lagi tadi kan? ya, rumah itu ternyata ada maintenance-nya, mobil juga seperti itu. Jangan-jangan rumah sebesar itu butuh satu tim cleaner sendiri. Nanti pas lebaran kamu udah siap gak ada orang? Aku sih enggak gitu. Kan hal-hal kayak gitu tuh jadi kita suka lupa memikirkan konsekuensi sesudahnya apa. Iya. Jadi ketika ingin cepat kaya, balik ke pertanyaan yang awal. Tahu konsekuensi dari keinginan cepat kaya itu enggak? Iya. Akan lebih dekat sama greed, akan lebih dekat sama ketenangan batin atau penawaran produk-produk yang di luar nalar. Ada konsekuensi dari pertanyaan ingin cepat kaya tadi. Dan menurutku berarti kan kita yang harus pagerin diri sendiri. Iya, dan untuk langkah awal buku. Jadi buku ini udah launching? Sudah terbit. Bisa didapatkan di sementara di toko buku aku. Aku bikin toko buku. Oh ya? Toko buku offline, online? Di Instagram. Oh di Instagram. Toko buku dari ruang kerja di rumah. Namanya Baca Terus pakai Z belakangnya. Ini akan segera muncul juga di toko buku offline di Jabodetabek. Punten yang di luar Pulau Jawa dan di luar Jabodetabek menyusul ya. Online shop belum ada? Online shop belum, tapi penerbitnya Lentera Hati juga punya online shop. Jadi silahkan lihat di @lenterahati atau di @bacaterus pakai Z belakangnya. Oke, jadi teman-teman langsung aja bisa mengunjungi. Jawaban dari pertanyaan apa tadi, Ji? Apa? Gimana caranya cepat kaya? Gimana caranya cepat kaya? Nah, justru banyak belajar dulu pondasi-pondasinya di buku itu ya. Belajar finansial bareng semua, karena kita bisa belajar tentang finansial itu kan kadang eksklusif dan sebagainya, ternyata di buku ini kita diajarin untuk bahwa kita bareng-bareng. Gitu ya, Teh ya? Karena sejahtera harus bareng-bareng, sejahtera harus bareng-bareng, dan kaya belum tentu sejahtera. Kita perlu belajar sejahtera dalam finansial. Terima kasih, sama-sama. Ya, terima kasih buat teman-teman dan nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan kesehatan mental dan kesehatan keuangan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.